Nah, semuanya setelah beberapa sesi pertanyaan tadi atau beberapa pertanyaan yang telah kalian jawab, tentunya saya tidak akan terus bertanya lah. Saya akan sekarang mulai serius untuk menjelaskan beberapa materi yang telah disiapkan oleh saya dan tentunya pihak sekolah. Mungkin beberapa saat lalu tentu saja pertanyaan ini telah kalian jawab, dan semua pertanyaan ini ada hubungannya dengan materi yang akan saya bahas. Jadi secara tidak langsung kalian sudah memahami sedikit tentang prinsip dasar animasi. Kita lanjut ke materi yang akan kita bahas. Nah, pertama nih, kita pada pengertian prinsip dasar animasi. Sebelumnya, pada tahun 1980 oleh Johnson dan Frank Thomas, sekelompok animator dari Disney mengenalkan 12 prinsip animasi dalam sebuah buku yang bernama The Illusion of Life. Jadi sebelum prinsip animasi ini datang pada kita, pada semua animator yang ada di dunia, semua prinsip ini datang dari Disney, dari buku yang bernama The Illusion of Life. Kemudian setelah disebarkan secara meluas, jadi secara umum prinsip dasar animasi adalah sebuah prinsip yang digunakan oleh animator untuk bisa memahami bagaimana sebuah animasi dapat dibangun. Jadi semisal ketika kalian melakukan debug atau kalian mencoba memahami bagaimana animasi terbentuk, kalian bisa kembalikan lagi kepada 12 prinsip animasi tersebut gitu. Misal sebuah animasi ini menggunakan prinsip ini, prinsip itu, atau pada bagian ini menggunakan prinsip ini gitu. Jadi suatu saat ketika kalian sudah mengerti animasi ini menggunakan prinsip 1 atau 2, kalian bisa terapkan pada animasi kalian gitu. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi prinsip animasi yaitu 1. Memudahkan animator dalam menentukan efek yang cocok dalam membuat gerakan animasi. Dan kemudian animasi dibuat lebih menarik, dramatis, dan terlihat alami. Sebenarnya kalau disebut terlihat alami itu terlihat alami karena ada efek ataupun faktor dari optical illusion ya. Jadi hampir semua yang kalian lihat ketika di animasi itu adalah sebuah bentuk dari simplifikasi sebuah gerakan, atau membuat sebuah gerakan yang sebelumnya kalau kalian gambar itu terlalu kompleks untuk digambar, dibuat sesimpel mungkin atau semudah mungkin gitu. Jadi yang sebelumnya gerakan bisa meloncat itu diubah menjadi gerakan turun ke bawah dulu, terus tiba-tiba langsung ke atas gitu. Itu salah satu bentuk dari simplifikasi. Oke. Nah, di sini ada 12 prinsip animasi tadi yang saya sebutkan sedikit. Nah, semuanya ini kebetulan dari bahasa Inggris gitu ya. Oh, bukan, tidak. Saya akan jelaskan dulu satu persatu. Coba kalian ingat-ingat ya satu persatu ini, ataupun nanti kalian ingat saja, dan akan saya coba tanyakan kembali kepada kalian. Pertama ada squash and stretch. Inilah artinya adalah kalian squash itu atau apa sebutannya, mungkin bisa disebut memipihkan atau menipiskan. Jadi seperti kalian menggunakan malam ataupun karet, kalian tekan itu akan seperti tipis dan ada bagian yang keluar. Dan stretch itu kalian panjangkan atau kalian karet gitu, ditarik seperti itu kan, itu ada efek stretch gitu. Kemudian ada anticipation. Nah, anticipation ini adalah sebuah gerakan tambahan gitu, atau sebuah gerakan yang membantu gerakan selanjutnya. Misal kalian lari, kalian kan harus ada sedikit mundur dulu sedikit baru kalian lari gitu. Kemudian ada staging. Staging ini adalah sebuah teknik ataupun prinsip di mana kalian membuat penampilan dari animasi kalian lebih menarik gitu. Misalkan kalian meletakkan termos ini gitu di tengah bagian dari kamera. Mungkin pada akhirnya hasilnya akan flat gitu atau tidak ada menariknya. Tapi kalau kalian menggunakan cahaya atau lighting yang betul, menggunakan efek-efek yang betul, maka hasilnya akan lebih bagus. Kemudian straight ahead and post to post action. Maksudnya straight ahead ini adalah animasi itu harus jelas gitu. Dan ada post to post actionnya ketika kalian membuat animasi. Dari pose pertama ataupun gerakan pertama ke gerakan yang lainnya itu jelas terlihat gitu. Misalkan kalian meloncat
dari kalian menunduk dulu, kemudian kalian gerakan ke atas meloncat, kemudian turun lagi ke bawah gitu. Itu ada 3 pose, menunduk, meloncat, dan ke bawah lagi. Kemudian ada follow through dan overlapping. Nah, ini akan dijelaskan menggunakan video, nanti ada videonya. Ada slow in dan slow out. Slow in itu sebuah gerakan di mana kalian misal kalian melemparkan sebuah benda gitu. Pada awalnya benda tersebut akan bergerak secara cepat, kemudian di akhir akan perlambat dan berhenti gitu. Walaupun itu salah satu contohnya. Kemudian ada slow out. Sebelumnya benda itu lambat, kemudian dipercepat dan berhenti sampai berhenti. Dan yang ketujuh ada arcs. Arcs ini adalah artinya adalah lengkungan. Jadi kalau kalian perhatikan beberapa animasi, kalau kalian menggunakan atau gunakan sebuah garis lengkungan, terkadang akan ditemukan bahwa gerakan ini membutuhkan sebuah lengkungan untuk membuat gerakannya benar-benar realistis gitu. Kemudian ada secondary action. Secondary action ini biasanya ada di gerakan rambut biasanya. Kemudian ada timing. Timing ini adalah menentukan kapan sebuah gerakan ini dilakukan. Ada exaggeration atau membuat si gerakan ini lebih dramatis atau lebih berlebihan. Ada solid drawing atau membuat tampilannya kalau dari contoh yang saya lihat itu jadi langsung menggambar gitu. Jadi sebuah proses menggambar ke menjadi sebuah objek gitu. Nanti bisa kalian lihat. Dan ke-12 adalah appeal. Appeal ini bisa kalian artikan sebagai sebuah karakter dari sebuah objek ataupun dari sebuah benda, agar benda ini lebih menarik untuk dilihat oleh pemirsa atau penonton itu. Jadi ketika kalian menggunakan prinsip ini, diharapkan objek yang kalian buat itu dapat memikat mata penonton. Nah, di sini saya akan memperlihatkan sebuah video dari contoh-contoh tadi. Oke, tadi itu sebuah penerapan dari 12 prinsip animasi dalam satu video ya. Nah, sebelum saya bereskan atau sebelum saya masuk ke sesi selanjutnya untuk pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya dulu lah kepada teman-teman sekalian ini. Saya ingin kalian coba sebutkan beberapa prinsip animasi yang kalian tahu. Mungkin 1 orang 4 sajalah. Boleh siapa dulu yang mau? Atau saya tunjuk? Saya tunjuk aja lah ya. Boleh mungkin Aprilia Santika untuk sebutkan 4 pertama. Kalau tidak tahu nanti saya bantu, boleh. Oh, Akil Fadilah, boleh. Akil boleh, Akil, langsung saja. Oke, dari 4 dari 12 prinsip animasi itu ada yang ini di slide kelihatan source and stage, terus juga solid drawing, ada staging, timing, terus ada solid drawing. Solid drawing udah tadi, sama arc. Sip, boleh. Oke, selanjutnya 4 lagi nih, 1 orang lagi lah. Boleh siapa yang mau menjawab?
Boleh saya, Pak? Boleh, boleh. Ada slow in, slow out, secondary action, timing, solid drawing. Udah, Pak, segitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, berarti kalian semua memperhatikan semua yang telah saya jelaskan ya. Bagus, bagus.